Mari kita baca Al-Fatihah untuk Masjid Al-Barakah, untuk Imam An-Nawawi yang kitabnya kita kaji, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk DKM Masjid Al-Barakah, juga para donatur-donaturnya, para pengunjung, para pedagang, para karyawan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi liman yasha'u bi fadlihi al-mudillu liman yasha'u bi 'adlihi. Salatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Amma ba'du, fayaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita masuk pada hadis yang ke-41 dari kitab Arba'in An-Nawawi. Arba'in An-Nawawi itu jumlahnya 42 hadis. Ini kita sudah masuk pada hadis yang ke-41. Maka besok ya Selasa insya Allah yang akan datang berarti masuk pada hadis yang terakhir tuh. Ya kalau memang mau kajian, masih melanjutkan kajian hadis, maka di atas kitab Arba'in Nawawi, ini kitabnya kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi ya. Tapi kalau memang DKM ya pengen ngaji tasawuf, kitab Hikam ya silahkan nanti dimusyawarahkan saja tuh ya. Ya kalau memang turunannya dari memang kitab hadis dari kitab Arba'in An-Nawawi itu kita naiknya ke kitab Riyadhus Shalihin, itu lebih tinggi lagi tingkatannya, tapi sama-sama karya dari kitab Imam An-Nawawi ya. Jadi belajar tuh ada runtutannya. Kalau kita belajar kitab fikih itu biasa dari Safinatun Najah, nanti naik lagi misalnya ke Fathul Qorib bisa ke Fathul Mu'in, atau bisa ke Kifayatul Akhir sebelumnya, nanti terus sampai jadi ada kaidah-kaidahnya tuh, ada kelas-kelasnya tuh, supaya kita tidak terlalu melompat yang lebih jauh ya. Kita masuk hadis pada hadis yang ke-41. Qala al-mu'allif rahimallahu taala wa adama naf'a bihi wa 'ulum fid dharain amin. An Abi Muhammad Abdullah bin Umar bin As bin Amr bin As ya, an Abi Muhammad Abdullah bin Amr bin As, dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As, dia berkata radhiyallahu anhuma, mudah-mudahan Allah meridhoinya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman seseorang. Jadi kalau ada kata la yu'minu ahadukum, bukannya tidak beriman, tapi tepatnya tidak sempurna iman seseorang, hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak sempurna iman seseorang jika di antara kalian atau di antara kita hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa tuh. Jadi nafsu kita itu, kalau memang kita menuruti hawa nafsu kita, maka iman kita nggak sempurna. Arti bebasnya begini, tidak sempurna iman seseorang kalau dia itu tidak mengikuti apa-apa yang aku bawa, tapi dia justru mengikuti hawa nafsunya. Jadi hidup itu memilih dan bertanggung jawab. Namanya hidup itu ada memilih dan ada bertanggung jawab. Ada makhluk yang memang dia dipaksa untuk tunduk kepada Allah. Siapa itu? Salah satunya adalah malaikat. Malaikat itu la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu enggak maksiat. Malaikat itu enggak punya nafsu. Jadi mustahil malaikat itu berdosa, karena memang Allah desain malaikat seperti itu. Tidak dia bermaksiat dan juga dia tidak berbuat zalim. Itulah malaikat. Ada juga memang makhluk Allah yang Allah ciptakan dia juga untuk taat kepada Allah. Siapa itu? Hewan-hewan, para tumbuhan. Itu memang Allah paksa buat tunduk kepada Allah. Jadi jangan mengira hewan-hewan yang hidup di muka bumi, tumbuh-tumbuhan yang ada di muka bumi, jangan mengira mereka itu tidak berzikir kepada Allah. Pada hakikatnya tumbuh-tumbuhan itu berzikir kepada Allah. Ini yang jadi dalil kenapa kalau kita berziarah kubur itu kita taruh tuh kembang-kembang di atas kuburan, itu ada dalilnya. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berjalan melintasi dua kubur, itu orang di kuburan lagi disiksa.
Yang satu disiksa karena dia menamimah atau adu domba. Yang satu disiksa karena dia kalau pipis ya istinjaknya ceboknya enggak bersih, enggak sampai suci. Jadi dia disiksa karena itu. Lalu Rasulullah tancapkan pelepah kurma. Kata sahabat Nabi, kenapa ditancapkan pelepah kurma? Karena pelepah kurma ini berzikir kepada Allah. Wasilah dengan dia berzikir kepada Allah itu akan meringankan siksa kubur orang yang ada dalam kubur. Kalau di sana tuh padang pasir, Pak. Ya, padang pasir tuh tumbuhan itu susah. Kalau di kita tuh kan banyak tumbuh-tumbuhan tuh ya. Paling di kuburan tuh di makam kita rapi-rapiin aja tuh. Itu pada hakikatnya tumbuhan itu berzikir juga kepada Allah. Ya, hewan-hewan yang ada di muka bumi itu berzikir kepada Allah. Mohon maaf, termasuk yang namanya babi, yang namanya anjing, dia juga pada hakikatnya berzikir kepada Allah tuh. Kalau dalam madhab Imam Syafi'i, anjing itu memang yang najisnya mughalladhah. Ya, jadi kalau kita kena najis anjing tuh, kita basuh 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah. Boleh dengan tanahnya dulu, nanti sambil dikucurin dengan air. Ya. Tapi kalau dalam madhabnya Imam Malik, itu anjing itu hewan yang suci. Dalam pendapatnya Imam Malik, anjing itu termasuk hewan yang suci. Kenapa? Tapi ditanya lagi, Imam Malik ini punya murid. Siapa muridnya Imam Malik? Imam Asy-Syafi'i. Ketika ditanya, wahai Imam, kalau memang anjing itu termasuk hewan yang suci, kenapa harus disucikan dengan 7 kali dengan air, salah satunya dicampur dengan tanah? Ya. Kata Imam Malik, kita bukan bicara najisnya. Anjing itu hewan yang suci. Kenapa kalau memang dia hewan yang suci kita harus membasuh 7 kali dengan air, salah satu dicampur dengan tanah? Karena Nabi melakukan perbuatan itu. Karena memang tidak ada dalil yang sharih yang mengatakan bahwa anjing itu najis. Cuma Imam Syafi'i mengambil istinbat hukum, kesimpulan hukum. Kalau memang harus disucikan 7 kali dengan air, salah satu dicampur dengan tanah. Meskipun secara letterlek Nabi tidak mengatakan ini najis. Oh, berarti ini hewan najis. Tapi kalau Imam Malik enggak. Nabi enggak bilang secara sharih ini anjing itu najis. Tapi Nabi ketika ada kejadian, ketika beliau bersentuhan dengan hewan anjing atau segala macam, maka Nabi membasuhnya dengan air 7 kali, salah satunya dicampur dengan tanah. Jadi itu 2 pendapat ulama yang hebat di situ ya. Nah, ini kita bicara tentang masalah nafsu. Nah, kalau dalam kitab Al-Wafi dikatakan muslim yang sempurna itu adalah seorang muslim yang dia ini mampu menjaga dirinya dari nafsu. Jadi kalau di identitas kita KTP kita Islam, maka orang yang beragama Islam itu disebut muslim. Orang dia beragama Islam sekalipun dia malas sholat, malas ibadah, dia tetap predikatnya sebagai muslim. Muslim adalah orang yang beragama Islam. Tetapi ada level di atas muslim, siapa? Adalah mukmin. Mukmin atau orang yang beriman, yang dia menyatakan keislamannya dan dia komitmen dengan apa-apa yang Allah wajibkan dalam syariat Islam. Jadi kalau orang mengaku saya Islam, saya muslim, ini belum tentu dia komitmen dengan ajaran-ajaran agama. Sekedar muslim saja banyak. Sekedar muslim saja banyak. Tapi level yang berikutnya adalah mukmin. Orang mukmin itu adalah orang-orang yang beriman. Maka di sini tidak sempurna iman seseorang kalau dia mengaku beriman tetapi dia masih mengikuti hawanya. Kalau dalam Al-Quran itu yang disebut dengan nafsu adalah yang disebut dengan hawa. Kalau nafsu dalam Al-Quran itu artinya jiwa. Ya, maka manusia yang beriman itu adalah manusia yang mampu menundukkan nafsunya. Nanti ada 3 karakter. Bahkan kalau mau dirinci ada 7 karakter jenis nafsu. Jenis nafs. Nafs itu dalam Al-Quran artinya jiwa. Ada yang namanya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah artinya jiwa yang mutmainnah, jiwa yang tenang. Siapa orang-orang yang punya nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang? Jiwa yang tenang ini adalah manusia yang imannya mampu menundukkan nafsunya. Inilah karakter nafsul mutmainnah. Karakter nafsul mutmainnah adalah orang yang imannya lebih tinggi daripada nafsunya, sehingga nafsunya kalah dengan keimanannya. Ada yang kedua namanya nafsu lawwamah. Nafsu lawwamah, jiwa yang punya karakter namanya lawwamah. Lawwamah itu kadang imannya menang lawan nafsunya,
kadang imannya kalah lawan nafsunya. Barangkali kebanyakan kita tuh begitu. Kadang iman kita menang, kadang iman kita kalah. Tergantung situasi dan kondisi. Kalau kita kumpul sama orang baik tuh iman kita lagi naik tuh. Ya Allah, dia rajin banget pikirnya, rajin banget sholatnya tuh. Iman kita naik tuh. Tapi kalau iman kita lagi turun, ya kumpul di mana saja bicara-bicara yang tidak baik, disitulah terkadang nafsu kita bisa menang tuh. Jadi ada orang yang imannya terkadang kalah lawan nafsunya, terkadang juga bisa menang melawan nafsunya. Ada yang ketiga nih, nafsu atau jiwa ammaratun bisu. Orang yang punya jiwa ini cenderung untuk menuruti nafsunya. Imannya selalu kalah. Imannya nggak pernah menang lawan nafsunya. Ini namanya ammaratun bisu. Ya, nafsu yang dia mengalahkan imannya. Jadi ada nafsu, ada yang namanya iman. Iman ini lawannya nafsu. Kalau imannya kalah, maka nafsunya yang menang. Kalau nafsunya yang kalah, berarti imannya yang menang. Ya, ada manusia, ada makhluk yang memang dia diperintahkan oleh Allah buat beribadah, dipaksa buat tunduk buat ibadah. Ada makhluk yang memang Allah berikan kebebasan nih. Siapa nih? Diberikan kebebasan untuk dia taat atau dia maksiat, itulah manusia dan jin. Maka ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Jadi kalau jin sama manusia memang Allah berikan dia kebebasan. Diberikan kebebasan untuk taat atau diberikan kebebasan untuk maksiat dengan segala nanti konsekuensinya. Jadi hidup itu memilih dan hidup itu juga bertanggung jawab. Maka kalau kita lebih cenderung pada untuk mengikuti nafsu kita, nah berarti iman kita nih masih kurang sempurna. Secara fisik manusia udah sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia diciptakan dengan kesempurnaan yang luar biasa. Ustaz, bagaimana kalau yang lahir sudah dalam keadaan tunanetra? Apa dia tetap disebut sempurna? Dia tetap disebut dengan sempurna. Ustaz, bagaimana kalau ada orang yang mohon maaf sampai seumur hidupnya tidak dikaruniai anak? Apa dia sempurna? Tetap dia dikatakan sempurna, Pak. Karena kata kekurangan itu kan bahasa kita sebetulnya. Oh, dia kekurangan tuh apa? Oh, ini dia ini fisiknya kurang apa? Matanya nggak bisa melihat. Kurang itu kan kata kita. Tapi bagi Allah, ketika manusia itu yang ketika lahir dia tidak diberikan mata oleh Allah, menurut Allah itu satu kelebihan buat Allah. Kenapa? Ketika nanti di padang mahsyar, di yaumul hisab, orang sibuk diperiksa dengan kedua matanya untuk mempertanggungjawabkan kedua matanya, orang ini terbebas untuk mempertanggungjawabkan kedua matanya. Ketika ada orang sibuk di sidang tentang masalah anak-anaknya, orang yang Allah tidak karuniai anak di dunia, orang yang seperti kan terbebas daripada tanggung jawab anaknya. Nah, maka secara fisik manusia memang sudah disempurnakan oleh Allah. Tapi laqad khalaqnal insana tsumma radadnahu asfala safilin, tsumma radadnahu asfala safilin. Tapi Allah kembalikan atau Allah tempatkan manusia pada tempat yang hina. Siapa mereka? Orang-orang yang mengikuti nafsunya, orang yang mengikuti hawanya. Ini pembicara jujur, kita kalau sholat subuh tuh, itu waktu-waktu subuh, itu waktu yang betul-betul enak tidur sebetulnya. Cuaca dingin, uang banyak, selimut tebel, itu tidur nyenyak sekali itu. Kalau kita dengar suara adzan, jujur aja bicara nafsu tuh enakan tidur daripada kita sholat subuh. Enakan tidur daripada sholat subuh, itu bicara nafsu. Tetapi bicara keimanan, bicara manisnya iman, oh panggilan Allah lebih nikmat daripada kita menuruti hawa nafsu kita. Ya, jadi ini kalau dalam kitab Al-Wafi ini ada hakikat dan macam-macam nafsu. Tadi yang saya sebutkan tuh minimal ada 3 karakter nafsu tadi. Nafsu mutmainnah, ini yang paling tinggi, jiwa yang tenang. Apa balasan bagi orang yang punya jiwa yang tenang? Nafsul mutmainnah yang imannya selalu menang. Ketika dicabut nyawanya oleh Allah, disambut dengan sambutan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dengan Allah ridho. Dia ridho, dia senang, Allah juga ridho kepadanya. Tapi dalam kitab Sawi, tafsir Sawi, penjelasan lagi daripada kitab tafsir yang lain, itu kalau yang meninggalnya orang zalim itu sambutannya ya ayyatuhan nafsul khabithah.
Jadi kalau orang-orang yang beriman disambutnya oleh Allah, disambut oleh para malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang tenang, irja'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Allah dalam Allah keadaan ridho, Allah senang. Allah menyambut kita dengan sambutan yang indah. Tapi kalau yang wafat itu orang yang zalim, apa sambutannya dalam kitab tafsir Sawi? Ya ayyatuhan nafsul khabithah, wahai jiwa-jiwa yang berlumuran dengan noda dan dosa, irji'i ila jahannam, kembalilah engkau kepada jahannam. Itu seram sekali Pak, malaikat ketika mencabut nyawa orang yang zalim. Sampai Nabi Ibrahim aja pingsan ketika malaikat maut menunjukkan wajahnya ketika dia mencabut nyawa orang-orang yang zalim. Apa kata Nabi Ibrahim? Seandainya orang kafir, orang zalim melihat wajahmu saja wahai malaikat maut, itu udah cukup bagaikan dia diazab atas perbuatan-perbuatan